Juga sudah bergabung bersama kita di studio ada Fadlizon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Selamat siang. Selamat siang. Fadli, terima kasih sudah bergabung. Tadi kita sudah sempat membahas sedikit tentang bagaimana mengedepankan figur daripada mengedepankan platform atau program yang akan dibawa oleh partai politik itu. Nah, dari Partai Gerindra kalau bisa kita amati dari luar begitu, selalu sosok Prabowo yang dikedepankan dari beberapa baliho mungkin yang dipasang oleh Partai Gerindra yang saya lihat begitu di berbagai jalan terlihat untuk mengajukan Prabowo menjadi capres tentu harus memilih Partai Gerindra terlebih dahulu. Artinya ada figur yang dijual. Ya. Mengapa lebih mengedepankan tokoh daripada apa atau program karena visi yang dibawa pemilu kita ini kan Gerindra? Dua kali ya. Satu pemilu legislatif dan kemudian pilpres. Dan karena itu kemudian kita ingin memberikan informasi kepada masyarakat. Kalau memilih Gerindra, calon presidennya adalah Bapak Prabowo. Kemudian kalau dilihat sebetulnya Partai Gerindra yang paling awal ketika itu menyampaikan program aksi. Kami membuat apa yang disebut sebagai 6 program aksi transformasi bangsa, tertulis ada 6 poin, kemudian ada breakdownnya gitu. Kemudian kami sampaikan dari Juli tahun lalu sampai sekarang juga kami terus iklankan supaya masyarakat tahu bahwa ini adalah janji sekaligus komitmen Partai Gerindra. Kalau mendapatkan mandat dari masyarakat, ini yang akan kami perjuangkan, ini yang akan kami lakukan. Jadi imbanglah antara program Gerindra dengan figur. Saya kira cukup imbang di Gerindra karena dari survei yang ada termasuk cukup tinggi untuk program. Kalau tidak salah sampai 20% gitu. Bang Fadli, mereka memilih Gerindra juga karena ada program. Gitu. Bang Fadli dan Pak Hayono juga tadi kita dengarkan begitu sama-sama. Mungkin Bang Fadli tadi sebelum kita bergabung di sini juga sempat mendengarkan keterangan dari Bang Hantam gitu, bahwa sebenarnya politik yang sehat, demokrasi yang sehat itu adalah mengedepankan platform sebenarnya tanpa harus melihat atau menjual figur, begitu kan Bang Hanta ya? Itu justru yang kita inginkan. Apakah tidak mungkin ini figur ini tidak tergantung pada satu tokoh? Sebenarnya di sini dalam hal ini juga ada peran media ya. Artinya peran media karena ini adalah saluran dari informasi dan sangat efektif gitu. Sebenarnya kalau dibuat sedemikian rupa dan diberikan fasilitasi untuk berdebat secara program, itu akan jauh lebih sehat. Seperti di luar kan ada Obamacare, soal kesehatan, soal pendidikan, soal korupsi, pemberantasan korupsi dan lain-lain. Jadi karena memang ruang publik untuk membicarakan itu sangat kecil forumnya gitu. Jadi ruang publik yang kecil begitu, yang tidak ada termasuk itu harusnya ditransformasi ya. Misalnya gagasan besar seorang SBY, Gerindra misalnya Prabowo itu ditransformasikan dalam bentuk platform partai, nilai-nilai dasar partai. Jadi harus diimbangi begitu. Kalau itu pasti ada. Dua lagi itu Mas Indra, saya selain 3 faktor saya katakan tadi, kita ada proses presidensialisasi partai. Secara teoritis itu di mana partai dikendalikan terpusat oleh figur-figur. Itu juga memberi pengaruh. Nah, itu yang harus ada agenda demokratisasi total di internal partai. Ditambah lagi dalam sistem presidensil memang ada kecenderungan figur itu menguat. Beda dengan parlementer misalnya. Jadi sulit untuk dihindari. Bahkan kalau pemilu serempak nanti lebih determinan capresnya ketimbang pileknya. Misalnya Pak Fadlizon 2019 jadi capresnya Gerindra. Yang dukung Fadlizon itu cenderung akan memilih Gerindra. Begitu juga Pak Hayono misalnya akan memilih Demokrat. Jadi memang ada banyak faktor menurut saya yang agenda bersama kita untuk mengkombinasikan sebenarnya. Figur itu juga dibutuhkan di partai, tetapi di sisi yang lain itu agenda mentransformasikannya itu dilembagakan. Jadi SBY, kalau yang sekarang Prabowo cenderung hanya menjual tokoh saja. Iya. Yang ditangkap mestinya tokohnya mestinya platform tokoh, program tokoh, gagasan tokoh mestinya. Tapi yang dikonstruksi oleh pemilih kita cenderung karisma dan itu tidak bisa ditinggalkan budaya politik kita. Kalau Ben Anderson kan dikatakan salah satu sumber legitimasi politik itu kan karisma, dianggap budaya politik kita yang juga ada di sana. Iya, pemilu kan kita mencari pemimpin, bukan mencari saudara, bukan mencari teman, bukan mencari orang yang kita sukai. Kita mencari pemimpin. Oleh karena itu di Partai Demokrat kita melaksanakan konvensi calon presiden Partai Demokrat. Supaya apa? Publik tahu apa yang menjadi pandangan, pikiran pemimpin, bahkan melalui konvensi ini para peserta itu ditelanjangi lah oleh publik siapa dia, bagaimana track recordnya, bagaimana pandangannya mengelola bangsa ke depan. Nah, sehingga kita tidak membeli kucing dalam karung. Nah, oleh karena itu artinya wajar saja ketika tokoh itu dijual dalam setiap kampanye untuk pemilu legislatif. Wajar, tapi kepada publik kepada pemilih harus ingat yang dicari itu pemimpin. Bukan orang yang kita suka, tapi pemimpin bangsa yang akan mengelola bangsa ini ke depan. Oleh karena itu dalam memilih gunakanlah pilihan itu secara hati-hati dan secara cerdas.
Iya, dalam figur yang dijual atau sosok figur yang dijual tentu di situ juga ada rekam jejak. Sebenarnya kan tidak salah juga Bang Hanta, ketika figur ini menjadi representasi partai, kemudian ada rekam jejak di situ, misalnya Pak SBY ketika 2004 dijual sebagai figur sentral saat itu, kemudian menjual anti korupsi dan lain-lain, misalnya atau 2009 begitu ya. Kemudian Pak Prabowo kemudian saat 2009 juga dijual sebagai figur oleh Gerindra. Unsur ketegasan misalnya di situ. Ini kan ada rekam jejak sebenarnya. Iya, memang ada, dan kita artinya tidak ada yang salah ketika politik menjual figur ini. Tetapi kita ingin membangun partai itu kan jangka panjang. Tidak mau sumbu kehidupan partai itu hanya sebatas sumbu usia politik seorang tokoh. Nah, misalnya di Demokrat, kita akui 2004-2009, siapapun tidak bisa membantah bahwa faktor utama kemenangan Demokrat melakukan suara signifikan itu ada faktor nomor 1 SBY. Bahwa ada faktor kinerja pemerintah, ada faktor program, ada faktor citra bersih anti korupsi dan lain-lain. Iya. Tapi nomor 1 Pak SBY. Nah, yang harus dipikirkan Demokrat adalah tidak mungkin Demokrat dibangun sebagai sebuah partai hanya mengikuti usia politik Pak SBY. Nah, itu yang harus diimbangi menurut saya, yang harus ditransformasikan. Karena itu partai harus membangun ketika diasosiasikan, ketika ditanya top of mind publik, ditanya Demokrat langsung SBY. Misalnya Gerindra langsung Prabowo, berarti figurnya lebih kuat. Figurnya lebih kuat ya. Nah, harus ada agenda mentransformasikan itu agar Gerindra dan Demokrat itu tidak hanya 1-2 musim pemilu saja. Harus ada program yang relasi ideologi yang dibangun. Jadi ketika disebut Gerindra itu programnya apa, orang melekat top of mind harusnya menjadi itu. Yang mestinya itu begitu. Saya kira gini, ini juga memang harus diakui bahwa faktor figur itu masih sangat menentukan karena kultur budaya kita itu paternalistik kan masih ada ya. Dan sikap ini saya kira mungkin lambat laun akan berubah seiring dengan pergantian satu generasi. Jadi tergantung perilaku pemilih berarti ya? Itu sangat tergantung. Akan hadirnya pemilih yang rasional, cerdas, dan kemudian lebih edukatif, mungkin faktor-faktor itu akan lebih bisa dikritisi. Mereka akan, saya kira, ke depan. Itu peran parpol seharusnya itu memberikan pendidikan politik. Iya, saya kira partai politik, termasuk di Gerindra, kami sudah berusaha, ya seperti saya katakan tadi, menyampaikan. Misalnya, kita mau bikin 2 juta hektar sawah baru, kita mau buat lembaga tabung haji, kita mau ekonomi kerakyatan dan sebagainya, itu semua sudah. Ya. Dan ini menjadi satu catatan dan memang harus ditagih oleh rakyat nantinya gitu ya. Dan ini yang, namun ke depan faktor figur ini, saya kira ini semangat zaman dan nanti pada waktunya menurut saya kita akan... Kira-kira targetnya kapan? Kalau misalnya Demokrat melihat ini setuju tidak? Faktor figur ini lambat laun harus mulai... Figur itu tidak dikedepankan. Tidak bisa hilang ya. Figur tidak bisa hilang. Jadi orang milih Obama juga karena figur. Figur itu tampil karena dia memang... Bukan karena Partai Demokrat karena memiliki track record yang baik. Ya, jadi Obamanya. Jadi bagi kita di Indonesia itu sebetulnya partai politik adalah proses seleksi awal. Ya, sebelum memasuki pemilu, sebelum memasuki pilpres. Oleh karena itu di partai politik, apapun partai politiknya, seleksi itu harus berkualitas. Artinya tidak selalu harus mengikuti pandangan atau pikiran presiden sebelumnya. Tidak harus. Sebagai contoh umpamanya di konvensi, saya melahirkan yang namanya pegawai negeri tani. Ini kan pikiran yang out of the box. Jadi hal seperti ini itu ditampilkan. Tergantung rakyat nanti memilih bagaimana. Baik. Tetapi mungkin seperti yang disampaikan oleh Bang Hanta bahwa tidak sehat bagi demokrasi kita. Mungkin frame-nya seperti ini. Ketika figur yang dikedepankan, artinya figur ini rentan juga menjadi sasaran kampanye hitam. Misalnya ada isu HAM yang terus digulirkan kepada sosok Prabowo. Kemudian ada isu beberapa kader di Partai Demokrat yang melakukan korupsi begitu. Ini kan rentan sebenarnya. Menurut pendapat Anda berdua seperti apa? Mungkin Pak Ayun terlebih dahulu. Saya berpendapat biarlah nanti publik yang menilai. Yang penting ya bagi publik adalah media berlaku fair. Sehingga mengatakan apa adanya. Tidak memojokkan yang lain. Dan mengatakan apa yang adanya kepada publik sehingga publik itu bisa menilai secara jernih. Nah, jadi ini peran media menurut saya sangat penting. Kalau kami melihat itu biasa dalam sebuah kompetisi orang berusaha mencari kekuatan, kelemahan, track record itu suatu yang biasa. Dan saya kira memang pada akhirnya rakyat juga yang akan menilai. Namun ke depan ini menurut saya yang kita butuhkan adalah pemimpin yang jujur, melayani, yang tegas, yang cerdas. Ini harapan masyarakat ini. Dan saya kira itu kualitas dari politisi termasuk yang akan menjadi figur sebagai capres ya harus mengarah ke situ. Sesuai dengan harapan masyarakat itu. Dan saya kira kalau di Gerindra kami ya akan berjuang
untuk mengedepankan ya calon yang terbaik ya sejauh ini adalah proses Pak Prabowo Subianto. institusionalisasi partai sudah dilakukan di Gerindra. Iya tentu, itu kan satu proses kontinu yang panjang. Gerindra ini usianya baru 6 tahun, ya, dan kita terus membangun dan kita persiapan ini bukan hanya untuk 2014, tapi 2019. Ini kan alat wadah perjuangan. Untuk saya ingat pada 2010 ketika Anas Urbaningrum terpilih menjadi ketua umum Partai Demokrat yang dijanjikan adalah institusionalisasi partai. Kita tidak bicara kasus begitu Pak Yono, tetapi apakah proses ini masih tetap berjalan institusionalisasi di Partai Demokrat atau masih tergantung pada sosok sentral misalnya Pak SBY di Cikeas? Tidak bisa lagi ya. Pak SBY juga sadar bahwa ketergantungan kepada perseorangan itu justru merusak partai, merusak demokrasi. Jadi sistem itu harus dibangun, kaderisasi itu harus diperkuat, sehingga kita mendapatkan kader yang terbaik yang mampu mengatasi masalah dan diterima oleh publik. Partai Demokrat mengalami musibah, ya, di mana oknum-oknum kadernya menjalankan sesuatu yang keliru, tapi itu pun kita tangani dengan tegas, ya, tanpa pandang bulu. Pada intinya lama kelamaan mungkin sosok figur ini tidak jauh dikedepankan, tapi lebih pada platform. Harus seimbang ya, antara figur dengan justru makin menguat. Itu yang kapan berhentinya? Karena kalau kita lihat sejarah partai kita, itu justru figur yang melahirkan partai. Jarang figur atau tokoh dilahirkan oleh partai. Ya? Nah itu yang harus ditransformasi. Sebenarnya kita punya success story ya ketika pemilu 55. Pada saat itu politiknya politik ideologi. Kita tahu PKI, NU, Masumi dan PNI pada saat itu ya memang ideologi penggeraknya. Itu yang harus ditransformasi. Karena itu nih sudah ruang publik ini yang harus diperbanyak ya. Ruang publik memperbanyak adu pendapat tentang program masing-masing partai. Dan kinerja partai harus ditingkatkan agar citra partai membaik. Terima kasih karena waktu singkat, mungkin diskusi kita bisa lanjutkan lain kali. Terima kasih Pak Yono, Pak Fadlizon dan juga Bang Hanta Yuda. Selamat siang. Dan pemirsa, itulah akhir jumpa kita dalam liputan khusus pemilu 2014 kali ini. Saya Indra Maulana atas nama seluruh kerabat kerja bertugas undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.